Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ibu Zuyina, pada video nilai mutlak part kedua. Video sebelumnya kita telah membahas mengenai contoh aplikasi nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menghitung nilai mutlak, mendefinisikan nilai mutlak, dan membuat grafik dari persamaan nilai mutlak. Nah, sebelum melanjutkan ke materi inti pada video ini, sebelumnya, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai 3 sifat nilai mutlak. Sifat yang pertama, nilai mutlak A dikali B sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Pembuktiannya, silahkan dimasukkan sebarang nilai A dan B. Misalkan A sama dengan 5, B sama dengan negatif 3. Apabila hasil perkalian 5 dikali negatif 3 dimutlakan, akan menghasilkan nilai yang sama saat 5 dimutlakan terlebih dahulu dengan negatif 3 dimutlakan terlebih dahulu, baru dikalikan, maka akan menghasilkan nilai yang sama. Begitu juga untuk sifat yang kedua, nilai mutlak A per B sama dengan nilai mutlak A per nilai mutlak B dengan B tidak sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena angka berapapun jika dibagi dengan 0 hasilnya tidak terdefinisi. Sifat yang ketiga cukup jelas ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan dalam nilai mutlak. Apa itu persamaan? Persamaan adalah kalimat terbuka yang memuat hubungan sama dengan. Kalimat ini belum jelas kebenarannya, biasanya masih memiliki variabel. Contohnya bisa dilihat di sini. Pada 3 contoh ini masih memuat variabel X. Selanjutnya, kesamaan dalam nilai mutlak. Apa itu kesamaan? Kesamaan adalah kalimat pernyataan yang memuat hubungan sama dengan. Kalimat ini sudah jelas nilai kebenarannya, baik benar maupun salah. Bisa dilihat di sini contoh kesamaan, ada 3 contoh, di mana apabila kita mencari nilainya, ruas kiri hasilnya akan sama dengan ruas kanan. Itu termasuk dalam kesamaan di mana kalimat pernyataan yang benar. Ingat, kesamaan itu berupa pernyataan, sedangkan persamaan masih merupakan kalimat terbuka yang memuat variabel. Oke, selanjutnya kita telah mengetahui bahwa definisi nilai mutlak pada pembelajaran sebelumnya. Masih ingat? Ya. Nilai mutlak X sama dengan X jika X lebih dari sama dengan 0. Dan nilai mutlak X sama dengan negatif X jika X kurang dari 0. Lalu, bagaimana penjabaran nilai mutlak untuk nilai mutlak X min 6, nilai mutlak X plus 5, nilai mutlak 2X min 1, dan nilai mutlak dengan 2 suku yang lainnya? Bagaimana? Kita uraikan sama-sama. Saya beri contoh satu saja untuk nilai mutlak X min 6 sama dengan X min 6 jika X min 6 lebih dari sama dengan 0, sesuai dengan definisi yang pertama. Kemudian X min 6 lebih dari sama dengan 0 itu, negatif 6-nya kita hilangkan dengan menambah 6, maka ruas kanan juga kita tambah 6 sehingga X lebih dari sama dengan 6. Kemudian definisi yang kedua saat negatif, nilai mutlak X min 6 sama dengan negatif dari X min 6 jika X min 6 kurang dari 0. Kemudian untuk yang negatif dalam kurung X min 6 itu bisa kita uraikan lagi, dikalikan negatif 1 sehingga menjadi negatif X plus 6. Jika X min 6 kurang dari 0, maka X kurang dari 6. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk menjabarkan nilai mutlak berikut ini. Harus bisa, oke? Soal yang pertama, nilai mutlak 8X min 7. Soal yang kedua, 3X plus 4. Dan soal yang ketiga, 9 min 2X. Sekarang coba dibayangkan,
yang berada di dalam nilai mutlak itu dianggap sebagai A besar. Berarti 8x-7 itu dimisalkan dengan A besar, sehingga sesuai definisi berlaku saat nilai mutlak A lebih dari sama dengan 0 dan saat nilai mutlak A kurang dari 0. Maka bisa kita jabarkan. Nilai mutlak 8x-7 sama dengan 8x-7 jika 8x-7 lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya kita hilangkan negatif 7 dengan menambahkan masing-masing ruas dengan 7. Menjadi 8x lebih dari sama dengan 7. Kemudian agar menghasilkan x maka harus dibagi dengan 8. Maka x lebih dari sama dengan 7/8. Selanjutnya untuk definisi yang negatif berarti negatif dalam kurung 8x-7 jika 8x-7 kurang dari 0. Caranya sama ya. Oke. Untuk yang kedua, nilai mutlak 3x plus 4. Bagaimana? Definisi yang pertama, 3x plus 4 jika 3x plus 4 lebih dari sama dengan 0. Berarti agar 4 hilang kita kurangi dengan 4 masing-masing ruas kiri dan ruas kanan sehingga diperoleh 3x lebih dari sama dengan negatif 4. Kemudian dibagi 3 maka x lebih dari sama dengan negatif 4/3. Untuk definisi yang negatif berarti negatif dalam kurung 3x plus 4 jika 3x plus 4 kurang dari 0. Berarti tanda kurungnya kita hilangkan dengan mengalih negatif 1. Sehingga negatif 3 min 4 jika 3x kurang dari negatif 4, x kurang dari negatif 4/3. Yang nomor 3 juga sama. Bedanya di sini jika 9 min 2x lebih dari sama dengan 0, yang kita letakkan di sebelah kanan itu adalah 2x. Jadi tandanya agar positif, 2x-nya di kanan, 9-nya di kiri. Maka x-nya sama dengan dibagi 2 semua, 9/2. Kemudian baru x-nya kita pindah lagi ke kiri dengan tanda berubah dari lebih sama dengan menjadi kurang sama dengan. Untuk definisi kedua, saat negatif, caranya juga sama, seperti itu ya. Selanjutnya, sekarang kita akan belajar untuk berpikir cepat. Bagaimana mencari x terlebih dahulu. Oke, soal yang pertama. Jika 4x min 5 lebih dari sama dengan 0, maka x lebih dari sama dengan 5/4. Jika 7x plus 5 kurang dari 0, maka x kurang dari negatif 5/7. Jika 7x plus 3 kurang dari sama dengan 0, maka x kurang dari sama dengan negatif 3/7. Jika 5x min 8 lebih dari 0, maka x lebih dari 8/5. Jika 6 min 10x kurang sama dengan 0, maka x lebih dari 6/10. Ingat-ingat jika negatif 10x atau negatif variabel x maka berubah tanda. Oke. Nah, sekarang kerjakan dengan cepat bagaimana menguraikan nilai mutlak berikut ini. Soal yang pertama, nilai mutlak 13x min 4, nilai mutlak 4x plus 7, nilai mutlak 5 plus 4x, nilai mutlak 7 min 9x, dan nilai mutlak setengah x min 8. Oke. Kita akan uraikan dari definisi 1 dan definisi 2 saat positif dan saat negatif dengan cepat. Nilai mutlak 13x min 4 jika x-nya langsung lebih dari sama dengan 4/13 dan saat negatif berarti langsung kita balik menjadi 4 min 13x karena kan tadi caranya dengan dikali negatif 1 ya. Dan x-nya kurang dari 4/13. 4x plus 7 jika x lebih dari sama dengan negatif 7/4. Jika awalnya soalnya plus 7 begitu, berarti nanti x-nya itu negatifnya. Jika awalnya negatif, maka x-nya itu positif. Ya, diingat-ingat, caranya seperti itu. Untuk definisi yang negatif berarti tinggal membalik saja.
atau langsung dikali dengan negatif 1. Selanjutnya, untuk berikutnya, nilai mutlak 7 min 9x. Nah, ini untuk kasus yang koefisien dari variabel x-nya berupa angka negatif. Berarti nanti untuk definisi yang pertama saat positif, biasanya kan lebih dari sama dengan 0. Nah, karena koefisiennya negatif, nanti hasil akhirnya berubah tanda menjadi kurang sama dengan nilai x-nya. Untuk yang definisi kedua juga sama. Nomor 5, nilai mutlak setengah x min 8. Nah, karena koefisiennya pecahan, berarti nanti 8 dibagi setengah sama dengan 16. Atau 8 dikali 2/1. Untuk memahami materi ini, silakan ditulis kembali soal-soal yang berada pada video ini, kemudian dikerjakan dan dicocokkan kembali di video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.